Perkenalkan, nama saya Nisa Widya. Dan saya Priscilla Tatiana. Dan saya Gendri Prameswara. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai feedback dan reflection dari biografi Ciputra. Nah, sebelumnya pada assignment 1 dan 2, kami sudah membahas mengenai biografi dan kepemimpinan dari Ciputra. Pada assignment ini, ketiga, kami akan membahas apa saja kepemimpinan dari Ciputra yang dapat kita terapkan pada ide bisnis kita. Yang pertama yaitu biografi dari Ciputra. Ciputra adalah seorang pengusaha sukses asal Indonesia yang terkenal sebagai salah satu pengembang properti termuka di negara ini. Lahir pada tanggal 24 Agustus 1931 di Parigi, Sulawesi Tengah. Ciputra memiliki nama lengkap yaitu Chi Chen Hon. Ia merupakan anak dari pasangan Chi Seong So dan Jo Kim Nyo. Pada awalnya Ciputra bekerja sebagai pedagang tekstil di Surabaya. Namun, ia kemudian beralih ke bidang properti setelah melihat peluang bisnis yang menjanjikan. Pada tahun 1960, Ciputra mendirikan perusahaan properti pengembangnya yang pertama, yaitu PT Pembangunan Jaya, yang dilanjut pada proyek pembangunan Cita Garden di Jakarta Barat pada tahun 1984. Dalam pengembangan beberapa proyek properti besar seperti Citraland Surabaya, Citra Raya, Tangerang, dan Citra Harmoni Batam, dan masih banyak lainnya. Pada tahun 1903, ia mendirikan Yayasan Ciputra yang fokus pada pengembangan pendidikan dan seni budaya di Indonesia. Ciputra juga mendirikan sekolah seperti Universitas Ciputra, Sekolah Ciputra, dan Ciputra World Hotel School. Nah, selanjutnya kepemimpinan yang bisa dicontoh dari Ciputra. Yang pertama adalah kreativitas dan inovasi. Nah, Ciputra ini dikenal karena visi yang kreatif dan inovatif dalam mengembangkan proyek-proyeknya. Ia seringkali mengambil resiko dan berpikir di luar nalar untuk menciptakan solusi baru dalam dunia bisnis, keberanian untuk mencoba hal-hal baru dan berinovasi adalah kepemimpinan yang bisa dicontoh. Nah, yang kedua itu adalah keberanian mengambil resiko. Ciputra memiliki jiwa entrepreneur yang kuat. Ia tidak takut mengambil resiko dalam mengembangkan bisnisnya. Keberanian untuk mengambil resiko yang dengan bijak adalah sifat kepemimpinan penting yang bisa dicontoh. Nah, kepemimpinan yang tidak bisa dicontoh dari Ciputra yang pertama adalah kurangnya kolaborasi. Meskipun Ciputra adalah seorang pemimpin yang visioner, ada beberapa kritik bahwa ia kurang dalam berkolaborasi dengan pihak lain. Nah, terkadang ia cenderung mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan tim atau pihak terkait. Kepemimpinan yang efektif membutuhkan kolaborasi dan kerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Nah, yang kedua adalah kurangnya perhatian pada kesejahteraan karyawan. Ada beberapa laporan dan kritik mengenai kesejahteraan karyawan di perusahaan-perusahaan Ciputra. Beberapa menganggap bahwa perlakuan terhadap karyawan tidak sesuai dengan standar yang diterapkan. Sebagai pemimpin, penting untuk memperhatikan dan memelihara kesejahteraan karyawan sebagai aset berharga dalam organisasi. Selanjutnya, decision making dari Ciputra. 1. Pengambilan keputusan yang terdesentralisasi. Ciputra percaya dalam memberdayakan anggota timnya dari mempromosikan proses pengambilan keputusan yang terdesentralisasi. Dia mempercayai para manajernya dan memberi mereka wewenang untuk mengambil keputusan di dalam domain mereka masing-masing. Pendekatan ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat karena tidak perlu lagi setiap keputusan harus melalui dirinya. Pendekatan ini juga mendorong akuntabilitas dan kreativitas di antara anggota timnya. Yang kedua, pendelegasian wewenang. Ciputra memahami pentingnya pendelegasian dan memberdayakan para manajernya untuk mengambil alih tanggung jawab mereka. Dia percaya dalam membangun tim yang kuat dan memberi mereka kebebasan untuk melaksanakan tugas mereka. Dengan mendelegasikan wewenang, Ciputra menumbuhkan rasa
kepemilikan dan motivasi di antara karyawannya, sehingga memungkinkan mereka untuk berkontribusi pada pertumbuhan dan kesuksesan organisasi. Beberapa penerapan strategi leadership oleh Ciputra dalam organisasinya, yaitu penerapan visi dan strategi Ciputra memiliki visi yang jelas untuk organisasinya dan mengembangkan strategi jangka panjang yang terarah. Dia mempertimbangkan tujuan perusahaannya, kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman eksternal dalam merumuskan visi dan strategi yang mengarah pada pertumbuhan dan keberhasilan jangka panjang. Dari biografi, kepemimpinan, strategi, dan decision making dari Ciputra, jika diterapkan dalam ide bisnis kita, akan menerapkan gaya pemimpinan, yaitu pertama, Ciputra dapat memastikan bahwa organisasinya tetap relevan dan kompetitif dalam lingkungan bisnis yang terus berubah. Selanjutnya, dia dapat mengidentifikasikan peluang baru dan mengatasi tantangan dan mengarahkan organisasinya menuju pertumbuhan dan kesuksesan dalam jangka panjang. Sekian feedback dan reflection dari kelompok kami. Terima kasih.